Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Bertemu kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan di topik optik geometri, tapi untuk sub pembiasan cahaya pada lensa, di mana sebelumnya kita pelajari yaitu pembiasan secara umum, kemudian pembentukan persamaan lensa dari bidang sferis. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Mari adik lanjutkan, yaitu penurunan rumus untuk lensa. Ini ada sebuah benda berada sejauh S di depan lensa cembung, tingginya H, kemudian membentuk bayangan pada jarak S aksen dari lensa, tinggi bayangannya S aksen. Perhatikanlah segitiga-segitiga yang ada, yaitu A, OQ, P, QF, kemudian B, FI. Nah, kalau kita perhatikan segitiga A, OQ, maka tangan alfa sama dengan A per S. Ingat, sudut berseberangan sama besar. Lihat yang segitiga kanan yaitu QBI, tangan alfa sama dengan min H aksen per S aksen. Demikian pula untuk sudut theta. Perhatikan yaitu segitiga PQF, segitiga FBI. Nah, situ tangan theta sama dengan PQ per F, atau ingat sudut berseberangan sama besar, tangan theta sama min H aksen per S aksen min F. Nah, PQ itu sama dengan H, sehingga tangan theta juga H per F. Dari keduanya substitusi, tangan theta itu jadi H per F sama dengan min H aksen per S aksen min F. Sederhanakan, jadi H aksen per H sama dengan S aksen min F per F. Ketemu persamaan bintang 1. Saya ingat perbesaran bayangan, baik di cermin juga. Ingat M sama dengan H aksen per H, yang sama dengan minus S aksen per S. Ini persamaan bintang 2. Nah, substitusi persamaan bintang 1 dan 2, maka akan ketemu yaitu S aksen per S sama dengan S aksen min F per F. Nah, min ini coret karena sama ada min. Jadilah disederhanakan ketemu super S ditambah super S aksen sama dengan super F. Inilah rumus yang terkenal. Hubungan antara jarak bayangan dan benda, jarak fokus, baik pada lensa cembung maupun lensa cekung. S itu adalah jarak benda ke lensa, S aksen jarak bayang ke lensa, F itu adalah jarak fokus. Nanti kita simak penjelasannya masing-masing untuk setiap lensa. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Mari adik lanjutkan, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa itu ada dua, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Kita lihat yang sebelah kiri itu adalah lensa cembung dengan ciri jarak fokus dan jari-jari kelengkungan bernilai positif. Ingat, di sini juga berlaku 3 sinar istimewa untuk melukis bayangan pada lensa cembung. Ingat, di situ yang pertama, sinar sejajar sumbu utama, yang mendatar itu namanya sumbu utama, akan dibiaskan melalui titik fokus yang kedua. Yang kedua, sinar melalui pusat lensa, dia akan diteruskan. Kemudian sifat yang ketiga, sinar yang melalui fokus 1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dalam melukis bayangan cukup digunakan dua sifat saja. Boleh 1 dan 2, 1 dan 3, maupun 2 dan 3. Nah, lensa cembung sifatnya adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Nah, lensa cembung itu ada beberapa jenis, ada cembung-cembung, ada cembung cekung, ada cembung datar. Nah, di sebelah kanan itu lihat ada lensa cekung. Cirinya jarak fokus dan jarak jari-jari kelengkungan itu bernilai negatif. Lihat gambar di bawahnya, juga digunakan 3 sinar untuk melukis bayangan pada lensa cekung. Sinar sejajar sumbu utama, tuh,
akan selalu dibiaskan dari fokus pertama. Kemudian yang kedua, lihat yang kedua, sinar melalui pusat lensa akan diteruskan. Kemudian sinar yang melalui fokus yang kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, sama dalam melukis bayangan juga cukup digunakan dua sifat sinar saja. Boleh 1 dan 2, 1, 3 maupun 2 dan 3. Hasilnya adalah sama. Ingat, bisa di kanan tadi, bayangan terbentuk karena perpanjangan sinar bias. Jadi bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar bias, bayangannya adalah maya. Beda dengan yang di kiri tadi, pada lensa cembung, bayangan terbentuk karena perpotongan sinar bias itu sendiri, sehingga bayangannya adalah nyata. Nah, balik ke kanan, itu lensa cekung, sifatnya adalah memancarkan cahaya atau dipergang. Nah, lensa cekung ada beberapa jenis, ada cekung-cekung, ada cembung-cekung, maupun cekung datar. Nah, untuk kedua lensa ini juga berlaku rumus yang di sebelah tengah, yaitu super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Perbesarannya mutlak S aksen per S sama dengan A aksen per A. Ingat nanti kalau S aksennya lebih besar pada S berarti diperbesar, S aksen lebih kecil daripada S jadi diperkecil. Nah, kalau S aksennya itu adalah positif, berarti bayangannya nyata terbalik. Kalau S aksennya itu negatif, berarti bayangannya maya tegak. Gitu adik, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Kemudian adik, kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang lensa cembung dan cekung. Lihat contoh soal berikut. Dari data yang ada, diketahui bahwa lensa cembung itu berarti F-nya positif, yaitu F-nya 10, jarak bendanya 30 cm. Ditanyakan jarak bayangannya, perbesaran dan sifat bayangannya. Ingat rumus yang tadi, sesuai dengan penggambaran bisa dilihat gambar yang sebelah kanan menggunakan dua sifat sinar. Ternyata bayangannya adalah dari gambar yang ada diperoleh yaitu nyata terbalik diperkecil. Mari kita lihat sekarang dari penggunaan rumus. Nomor A, super F ditambah dengan super S tambah super S. Maksud angkanya super 10 sama dengan, ingat kalau cembung F-nya positif, super 10 sama dengan super 30 ditambah super S aksen. Nah, kumpulan angka sama angka, super 10 min super 30 sama dengan super S aksen. Samakan menyebut, ketemulah super S aksen sama dengan 2 per 30, sehingga S aksennya adalah 30 per 2 sama dengan 15 cm. Perbesarannya M sama dengan S aksen per S, yaitu 15 per 30, hasilnya 0,5. Jadi lebih kecil dari per 1. Sehingga sifat bayangan adalah nyata terbalik diperkecil. Jadi bila adik tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat. Mari adik lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang lensa cekung. Jarak fokusnya 10 cm. Lalu bayangan suatu benda. Jika sebuah benda diletakkan 30 cm dari lensa, tentukan jarak bayangan S aksen, kemudian perbesarnya berapa, kemudian sifat-sifat bayangannya. Ingat kalau dia cekung berarti jarak fokusnya negatif. Jadi F-nya min 10 cm, S-nya 30. Ditanyakan S aksen, perbesaran dan sifat-sifatnya. Nah, dari penggambaran yang dilukis gambar sebelah kanan diperoleh bahwa bayangan yang terbentuk karena dari perpanjangan sinar bias. Sehingga bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Tapi kita lihat sekarang dari perumusannya. Kita lihat nomor A, super F sama dengan super S tambah super S aksen. Masukkan angkanya. Min super 10 sama dengan super 30 tambah super aksen. Sama, kumpulkan angka sama angka. Min super 10, min super 30 sama dengan super S aksen. Diperolehlah bahwa min 4 per 30 sama dengan super S aksen. Jadi S aksennya sama dengan 30 per min 4 sama dengan min 7,5 cm. Ingat min berarti bayangannya maya. Perbesaran B, M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 7,5 per 30. Hasilnya adalah 1/4. Jadi lebih kecil dari perbesar 1. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi baik antara penggambaran secara langsung dan secara teori
hasilnya sama. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat simak. Mari adik kita lanjutkan untuk melihat contoh soal yang lain. Sebuah benda setinggi 6 cm, jadi hanya 6 cm, diletakkan 30 cm dari lensa cembung, bari S-nya 36, jarak fokusnya 90 cm. Jadi F-nya 90 cm karena dia lensa cembung. Tanyakan S aksennya berapa, M-nya berapa, aksennya berapa, kemudian sifat-sifatnya. Jadi jawab super F sama dengan super S sama super aksen, masuk angkanya. Lensa cembung F-nya positif, super 90 sama dengan super 36 plus super S aksen. Kumpulkan angka sama angka. Lihat kanan atas, super 90 min super 36 sama dengan super S aksen. Samakan penyebutnya. Per 180 jadi 2 per 180 min 5 per 180 sama dengan super S aksen. Jadi super S aksen sama dengan min 3 per 180. Jadi S aksennya min 60 cm. B itu perbesarnya M sama dengan S aksen per S, yaitu 60 per 36 sama dengan 5 per 3. Jadi lebih besar daripada 1. Jadi nanti dia diperbesar. Aksen sama dengan M kali H. 5 per 3 kali 6 hasilnya 10 cm. Jadi S aksennya negatif. Kemudian M lebih besar 1, jadi dia mahnya tegak diperbesar. Jadi bila adik tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat. Adik lihat soal yang lain, ini sebuah lensa dipergen, nah, berarti dia selikung. Jarak fokus, F-nya 20 cm, ketika suatu benda berjarak 20 cm, lensa S-nya 20 cm, tempel bayangan pada sisi lain. Ditanyakan S aksennya berapa, M-nya berapa, kemudian sifat-sifatnya. Jawab, A super F sama dengan super S tambah super S aksen. Ingat, lensa dipergan berarti dia lensa cekung. Jadi super min 20 sama dengan super 20 ditambah super S aksen. Angka sama angka dikumpul, lihat yang kanan. Min super 20, min super 20 sama dengan super S aksen. Jadi super S aksen sama dengan min 2 per 20. Jadi S aksennya ketemu min 10 cm. M sama dengan S aksen per S, yaitu 10 per 20, hasilnya setengah, lebih kecil daripada 1. Jadi dia S aksennya negatif, baru dia mahnya. M lebih kecil, baru diperkecil. Jadi sifat bayangan adalah mahnya tegak diperkecil. Jadi kita mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Kita lihat contoh soal berikut. Lensa gabungan sebelum belajar nanti alat-alat optik seperti mikroskop dan teleskop. Kita pelajari dulu susunan lensa gabungan dengan baik, sehingga nanti bisa belajar lebih mudah. Ini dulu lensa cembung-cembung, jarak fokusnya f1 10 cm, f2-nya 20 cm, terpisah sejauh 20 cm. Ada sebuah benda itu 30 cm dari lensa 1. Ditanyakan berapa perbesaran lensa 1, perbesaran lensa 2, dan perbesaran gabungan. Jawab, untuk lensa 1 yaitu super F1 tambah super S1 aksen sama dengan super F1. Lensa cembung berarti F-nya positif. Super 30 tambah super S1 aksen sama dengan super 10. Jadi gabungan angka sama angka. Jadi min super 30 plus super 10 sama dengan super S aksen. Sama kan buat? Jadi S aksennya, S1 aksennya ketemu yaitu 30 per 2 sama dengan 15 cm. Jadi perbesaran untuk lensa 1, S1 aksen per S1 sama dengan 15 per 30, hasilnya yaitu 0,5. Nah, bayangan daripada lensa 1 ini akan menjadi benda oleh lensa yang kedua. Lihat yang di tengah kiri bawah, sehingga S2-nya menjadi 20 kurang 15 sama dengan 5 cm. Inilah sebagai jarak benda. Lihat yang kanan, yaitu untuk lensa yang kedua, super S2 ditambah super S2 aksen sama dengan super F2. Ingat lensa cembung F-nya positif, masukkan angkanya super 5 ditambah super S2 aksen, super 20, angka sama angka digabung, jadi super 20 min super 5 sama dengan super S2 aksen. Diperolehlah S2 aksennya yaitu min 20 per 3. Nah, perbesaran untuk lensa yang kedua, S2 aksen per S2 sama dengan 20 per 3 per 5 sama dengan 4 per 3. Nah, perbesaran totalnya sama dengan M1 kali M2, yaitu setengah kali 4 per 3, hasilnya 2 per 3. Jadi, buat adik tidak terlalu sulit.
itu yang bisa saya berikan tentang materi lensa simbol dan cekung. Mudah-mudahan mengerti. Silahkan nanti mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada masing-masing lensa lebih jelas. Selamat bertemu kembali.